Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyame Serang Banten. Guys semuanya, selamat malam di sini. Jam tepat pukul 21.56 waktu Indonesia ya, di Serang waktu Indonesia Barat. Jam 10 kurang 4 menit. Selamat malam, pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada ya. Guys semuanya, maaf Nyai beberapa hari ini yang namanya bikin video lagi tentang penyakit dan tentang segala macam yang Nyai ketahui baru sempat lagi kayak gitu. Kalau misalnya bermanfaat bagi kalian dan kehidupan kalian dan kesehatan kalian, kalian bisa like, komen, subscribe, sharingnya ya, dan bisa kasih masukan ke keluarga, ke saudara gitu ya. Dan insya Allah apa yang Nyai tuang di video itu yang biasa Nyai lakukan, dan Nyai kasih masukan ke pasien-pasien yang berobat. Kali ini Nyai mau kasih tahu apa sih ciri-ciri disfungsi ereksi gitu. Disfungsi ereksi itu lemah ya. Dia tuh nggak bisa berdiri, lemah. Jadi disfungsi ereksi bisa juga dibilang loyo kata lainnya gitu kan. Bisa dibilang impoten gitu kan. Penyebab faktornya kalian bisa catat ya. Satu, karena impoten lah intinya. Impoten itu karena satu, ada saraf kejepit di pergelangan kaki. Satu. Kedua, ada saraf kejepit di di lutut. Dua. Kemudian ada saraf kejepit di tulang selangka. Tuh barusan bunyi tuh di tulang selangka. Tiga. Kemudian keempat, ada saraf kejepit di pinggang. 1, 2, 3, 4. Kemudian keempat bisa juga terjadi, kelima itu bisa terjadi juga dengan dianya ada dulu pernah kecelakaan gitu kan. Kecelakaan yang menyebabkan dianya tulang ekor adanya di bawah pantat itu, yang di deket yang kalau orang ambeien itu, nah itu tulang ekornya masalah kayak gitu. Itu biasanya jatuh, terutama cowok ya. Cewek pun kadang bisa seperti itu, bisa cedera tulang ekor. 1, 2, 3, 4 pinggang, 5 tulang ekor. 5. Kemudian keenam itu pemakaian obat-obatan kayak diabetes, penurun diabetes, penurun kadar gula, itu keenam. Ketujuh, pemakaian obat-obat kolesterol. 7. Kedelapan, pemakaian obat-obat hipertensi gitu. Kesembilan, dia pemakaian obat-obat kuat. Kemudian ke-10, pemakaian obat jantung. Karena kenapa? Dia kan fungsinya biasanya ngelancarin darah, nurunin darah gitu kan. Nah, dengan dia nurunin darah itu otomatis ke kelamin jadi turun juga kayak gitu. Itu nggak tahu ya, pokoknya yang Nyai temuin pasien-pasien dengan konsumsi obat-obatan itu dia kebanyakan susah. Kadang bahkan bukannya nggak berdiri lagi, mengecil, memendek gitu. Kemudian penggunaan obat-obatan kuat ya kan. Jadi kenapa sih penggunaan obat-obatan kuat bisa berpengaruh justru ke impoten gitu? Karena kenapa? Semakin dia terus make, kerja jantung jadi kencang, gitu nih. Kerja jantung jadi kencang, ginjal jadi keruh nih. Ginjal adanya di belakang. Ginjal jadi keruh, dan otomatis dia juga mematikan saraf-saraf kelamin gitu. Jadi dia tuh kayak serabut yang pokoknya ngacak gitu, serabutnya jadi kecil-kecil, jadi, dan itu mematikan saraf-saraf kelamin gitu. Kenapa Nyai bilang penggunaan obat-obatan bisa ngaruhnya seperti itu, lambat laut gitu. Tapi insya Allah Nyai bisa perbaiki ya. Kalau kalian ada yang berkasus seperti itu, lembek bahkan impoten, mati total. Oh ya, satu lagi belum. Tadi keberapa? 9 apa 10? Yang terakhir, kebanyakan dari pasien Nyai kasusnya karena disantet. Itu iya kayak gitu. Karena kenapa? Kelamin itu
tempat paling fatal non medis gitu, tempat paling fatal atau negatif dan jin atau setan bersemayam itu di kelamin. Makanya kenapa kalau orang bermasalah kelaminnya ke semua badan dan semua organ tubuh itu masalah gitu, percaya atau tidak, yang Nyai temuin di lapangan seperti itu gitu, yang Nyai perbaiki. Dan kalau misalnya ada masalah dia ngerasa oh ini kayaknya nggak beres, kelaminnya disantet orang atau dipelet orang, insya Allah Nyai bisa perbaiki, baik secara langsung maupun secara jarak jauh dimanapun kalian berada. Bisa ke nomor WA Nyai ke nomor 081999348569, atau kalau enggak datang langsung ke sini ke perumahan Taman Puri Indah, masuk gerbang Ciptaan Puri, nanti ada Indomaret kedua belok kiri, tanya aja rumah rumah Nyai Maya gitu, blok D4 nomor 27. Dan itu faktanya banyak banget masalah, banyak banget gitu. Kalau Nyai dari sini aja sih, dari pusar ini nih giniin aja hempas, dah buang gitu. Atau kalau nggak sugesti dari Nyai kalau dari jarak jauh gitu kan. Tetapi ada juga banyak ya pertanyaan ya, yang dari YouTube, terus kadang atau dari medsos mana dia tuh nanya, Nyai gimana caranya kalau pijat jarak jauh gitu kan. Nyai bilang kayak gini, dirimu nggak perlu tahu caranya bagaimana, judulnya pasien itu insya Allah sehat, titik, udah, nggak pakai koma, nggak pakai apa. Kalau nanya sama Nyai juga nggak paham gitu kan, kayak Nyai Rukiah Nyai Rukiah santet kelamin bagaimana caranya, Nyai ditanyain begitu, orangnya aja nggak belajar gitu kan, ya dapatnya dari Allah aja, dapat dari lafaz gitu kan, dari dulu kayak gitu kan. Jadi ya pokoknya intinya insya Allah pasien sehat udah gitu, karena Allah gitu kan, namanya juga petunjuknya dari Allah gitu kan, dan semoga barokah kayak gitu. Apapun penyakitnya, baik masalah keperkasaan, masalah tulang saraf, kejepit gitu kan, masalah penyakit medis, semua penyakit medis maupun non medis ya. Kalau non medis masuknya ke rukiah, ataupun pembersihan rumah, ataupun pembersihan badan, atau dia yang meninggalnya susah kayak gitu. Biasanya Nyai Pandu ngeluarin traumatiknya dan ngeluarin dan Nyai Pandu pengikhlasan hatinya, karena kita nggak tahu kita punya salah apa ke orang, kita salah apa ke Allah Tuhan, kita nggak tahu di masa lalu dan sekarang, dan kita nggak tahu siapa aja yang kita zolimin, kita nggak tahu siapa aja yang menjolimi kita. Nah itu biasanya Nyai Pandu insya Allah, kalau memang dianya waktunya ninggalnya jadinya lebih ngeplong kayak gitu. Pokoknya intinya masalah kelamin itu, oh ya baik juga penyakit kelamin ya, dari jarak jauh juga bisa, baik itu sipilis, kutil kelamin, herpes kayak gitu ya. Dan itu banyak yang nggak paham gitu. Obat itu nomor 2, yang pertama itu dibersihin. Ya jarak jauh nggak tahu deh kenapa jarak jauh jadi bersih, nggak taunya juga gitu. Ini kayaknya ada yang asam lambung ya. Aduh. Dan inget ya sama yang dia belum punya keturunan. Kalau dia belum punya keturunan biasanya ada masalah saraf kejepit di lutut, kadang di kelaminnya juga non medis gitu. Dan kita lihat traumatiknya tuh. Biasanya kalau yang belum punya keturunan itu efeknya dulunya pernah ada traumatik ke bapaknya, ya pokoknya ke orang tuanya. Nah itu nanti kita bersihin biar insya Allah Tuhan kasih izin dia punya keturunan atau bayi kayak gitu guys. Jadi kompleks banget ya begitulah penyakit. Moga menjadi masukan bagi kalian semua. Jika bermanfaat bisa kalian like, komen, subscribe, and sharingnya ya guys. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya di deskripsi ya, maksudnya di kolom komentar ya, karena kalau WA itu untuk khusus pengobatan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Serang Banten. Salam barokahan, dan kalian selalu berada di gelombang alfa, dan kalian nyaman bahagia. Amin.